Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inklusif untuk guru-guru hebat Indonesia. Program Guru Belajar Seri Pendidikan Inklusif yang diselenggarakan oleh Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus merupakan kegiatan yang dirancang untuk menjawab tantangan guru-guru di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi agar mereka mampu melayani keragaman peserta didik di kelasnya masing-masing. Adapun program ini bertujuan satu, untuk meningkatkan pengetahuan guru tentang konsep keberagaman peserta didik, konsep dasar pendidikan inklusif, dan sistem layanan pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Yang kedua, meningkatkan dan memberikan pengalaman langsung kepada guru untuk melakukan identifikasi, menyusun asesmen dan planning metrik, serta membuat program pembelajaran individual atau PPI. Yang ketiga, memberikan pengalaman kepada guru dalam mengikuti kegiatan BIMTEK dan Diklat secara daring. Bapak Guru Hebat Indonesia, program Guru Belajar Seri Pendidikan Inklusif ini dilaksanakan melalui 3 tahapan kegiatan, yaitu bimbingan teknis atau BIMTEK, pendidikan dan pelatihan atau sering dikenal sebagai Diklat, dan pengimbasan. Pada tahapan pertama, yaitu bimbingan teknis, kita diajak untuk mendapatkan pemahaman tentang latar belakang, tujuan umum, penyesuaian kebijakan, pengantar program, dan struktur program Guru Belajar Seri Pendidikan Inklusif. Yang kedua, kita diajak untuk mendapat pemahaman tentang konsep keberagaman peserta didik, jenis hambatan peserta didik berkebutuhan khusus, dan kebutuhan pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus. Yang ketiga, kita diajak mendapat pemahaman tentang hakikat pendidikan inklusif, sekolah ramah anak, dan mekanisme layanan peserta didik berkebutuhan khusus. Dan yang keempat adalah kita diajak untuk mendapat pemahaman tentang identifikasi, asesmen, dan program pembelajaran individual. Pada tahap yang kedua, yaitu pelatihan, kita diajak untuk mendapatkan pengalaman langsung dalam melaksanakan kegiatan identifikasi. Yang kedua, kita diajak mendapatkan pengalaman langsung dalam melaksanakan asesmen akademik, menyusun laporan hasil asesmen akademik, dan menyusun planning metrik. Yang ketiga, kita diajak untuk mendapat pengalaman langsung dalam menyusun program pembelajaran individual. Pada tahap ketiga, yaitu pengimbasan, saya mengambil satu tema, yakni konsep keberagaman peserta didik. Bapak guru hebat di Indonesia, setiap hari tentu Bapak Ibu guru bertemu dengan banyak peserta didik. Tetapi, tahukah Bapak Ibu bahwa peserta didik yang setiap hari kita temui sangat beragam dalam beberapa aspek, mulai dari aspek fisik, aspek sosial ekonomi, aspek latar belakang budaya, dan lain sebagainya, baik pada peserta didik reguler maupun pada peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK. Implementasinya di kelas, guru secara perlahan dan pasti memberikan penanaman sikap simpati dan empati kepada peserta didik reguler bahwa dalam masyarakat itu memiliki karakteristik keragaman bentuk, keyakinan, sosial, dan karakter peserta didik berkebutuhan khusus. Dengan demikian,
Bapak Ibu guru harus dapat menciptakan suasana kebersamaan dalam berbagai aktivitas agar seluruh peserta didik membaur dan saling interaksi, sehingga akan tampak mereka bersosialisasi dan saling menolong antar sesama. Begitupun gurunya, untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan baik harus memahami berbagai perbedaan peserta didik. Karena setiap individu memiliki karakteristik sendiri, baik dalam gaya belajar atau kemampuan mengaktualisasikan berbagai kemampuan dan keterampilannya. Misalnya, perbedaan gender antara murid laki-laki yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan peserta didik perempuan. Misalnya, cara berpikir peserta didik laki-laki tentunya berbeda dengan peserta didik perempuan. Namun, tidak menutup kemungkinan karakteristik gender dapat dipertukarkan. Perbedaan mereka tampak dari kekuatan fisik, perkembangan psikoseksual, minat belajar bidang perlainan, ketekunan, ketelitian, kecenderungan metode pembelajaran yang lebih sesuai untuk masing-masing jenis kelamin, dan seterusnya. Ada kemungkinan peserta didik perempuan sangat berminat dalam bidang olahraga, sedangkan peserta didik laki-laki sangat menyukai pelajaran tata boga. Seorang guru perlu mengenali keunggulan peserta didik tanpa harus melakukan stereotip gender. Guru sangat penting memberikan wawasan kepada peserta didik bahwa masyarakat majemuk tradisional perlu mempertimbangkan adanya pluralitas horizontal, yaitu adanya perbedaan etnik, sub-sub etnik, dan pluralitas vertikal atau adanya pelapisan-pelapisan sosial. Dengan demikian, upaya untuk pemberian layanan pendidikan terhadap peserta didik hendaknya berfokus pada potensi-potensi yang dapat dikembangkan melalui pengamatan guru secara berkesinambungan dan sistematis dalam proses identifikasi dan asesmen. Bapak, Ibu guru hebat Indonesia, hal ini sejalan dengan Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru, bahwa dalam kompetensi pedagogi guru salah satunya adalah memahami karakteristik peserta didik. Maka diharapkan sebelum melakukan pembelajaran, setiap guru dapat melakukan identifikasi dan asesmen. Hal ini untuk dijadikan sebagai dasar dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Ada 4 indikator kualitas hidup bagi peserta didik, yakni 1. To life. Maksudnya, setiap peserta didik di sekolah memiliki hak untuk hidup mengembangkan potensi dirinya, tanpa harus berhalangan atau dibatasi oleh kondisi hambatan yang dimilikinya. Peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah tidak boleh dibiarkan hanya sebagai pelengkap kuota kelas, tetapi keberadaan peserta didik di kelas harus menjadi tantangan bagi guru untuk berkreatif dalam mengembangkan layanan pembelajaran akomodatif. Yang kedua, to love. Maksudnya, setiap peserta didik di sekolah harus merasa terlindungi, mengikuti kegiatan pembelajaran dan aktivitas sekolah lainnya secara ramah, nyaman, dan tidak dibiarkan mendapat bully dari peserta didik lainnya. Bahkan guru harus mengembangkan sikap saling menyayangi, mencintai sebagai sesama warga sekolah. Yang ketiga, to play. Maksudnya, setiap peserta didik di sekolah harus memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti aktivitas belajar secara aktif dan bermain di sekolah, seperti dalam diskusi kelompok, kegiatan ekstrakurikuler, dan perlombaan yang diadakan sekolah. Peserta didik berkebutuhan khusus harus memperoleh hak yang sama untuk memperoleh kesempatan aktivitas bermain di kelas dan lingkungan sekolah. Yang keempat, to work. Maksudnya, setiap peserta didik di sekolah memperoleh hak yang sama untuk mengembangkan dirinya
dalam upaya mengembangkan potensi dirinya untuk nantinya menjadi individu yang mandiri dalam memasuki dunia kerja. Peserta didik berkebutuhan khusus tidak boleh dihadirkan di kelas hanya sebagai pelengkap penderita. Akan tetapi harus diberikan layanan pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan layanan pendidikannya. Bagaimana Bapak Ibu guru hebat? Tertarik untuk mempelajari tentang pendidikan inklusif? Silahkan untuk mengikuti program Guru Belajar seri pendidikan inklusif yang diselenggarakan oleh Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Khusus. Demikian pengimbasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.